We search for answers. We hold on to rituals. We believe that what we do will be enough. But our God is looking for something deeper. Beyond what's seen, beyond what's done. Because God looks at the heart. Real transformation doesn't come from what we carry on the outside, but from what we surrender on the inside. It's not about the do's. It's about the depths of our faith and the reality of our trust. But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance or his height, for I have rejected him." The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Today, don't just show up. Look inside. Let Him move where it matters most. God of Jacob, great I am, King of angels, Son of man, voice of many water, song of heaven's throne, louder than the thunder, make your glory known. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Hail, hail, Lion of Judah, let the lion roar. Bright of Zion, Robert spoke, our Messiah, flesh and bone. You alone are worthy to open up the scroll. Like a lamb you suffered, like the lioness arose. Hail, hail, Lion of Judah,
Jesus, our Savior. I believe in God, our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Close enough to feel your touch. I'm in between your loving arms. Worship is my heart's response. You're all I want. You're all I want. Close enough to see your face. I'm caught in your eyes, your gaze. I can hear the sound of heaven call my name. You call my name. So I draw close again. Give you all I am, to bring you praise, to bless your holy name. There is one wonder in the love of your name.
IFJF Lamongan Indah, mari bangkit berdiri dan kita mau berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan karena Dia telah bangkit. Do you see what I see? Do you see what I see? I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. I see signs and I see wonder. I see birds of living color. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Mari angkat kedua tangan kita mau serukan. Come alive, wake up sleeper, He is risen, we are risen with Him. Hallelujah, it is finished. See the grave, nobody in it. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Come alive, wake up sleeper, He is risen, we are risen with Him. Paradise flung wide open, He is risen, we are risen with Him. Come alive, wake up sleeper, He is risen, we are risen with Him. Paradise flung wide open, He is risen, we are risen with Him. Mari bertepuk tangan buat Tuhan yang percaya Dia telah bangkit dan hidup. Boleh sorakan haleluya. If you see what I see, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. If you see what I see, that the grave is empty, then you know what I know. Anything is possible. Do you see what I see? I see signs and I see wonder. I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Come alive, wake up sleeper, He is risen, we are risen with Him. Paradise flung wide open, He is risen, we are risen with Him. Haleluya. Berikan sorak-sorai lebih lagi buat Dia, Tuhan yang bertahta atas segala pujian.
yang layak menerima segala pujian dan sembah kita. Dialah Yesus. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertahta, Kau bertahta selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya.
kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi yang sangat indah ini Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami. Sebab Engkau mengasihi kami Tuhan oleh penebusan-Mu di kayu salib ya Bapa. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan untuk-Mu. Biarlah Engkau menyucikan setiap persembahan yang akan kami berikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Happy Passover Day! Happy Sunday Church! Welcome to IFCF Taman Indah. Bersama saya Juliet Dan saya Jose. Kami Double J akan membacakan iNews untuk seminggu ke depan. Mari bersama-sama rasakan lawatan Tuhan melalui doa malam hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online, dapat memberikan persembahan melalui scan QR berikut ini. pendaftaran baptisan air telah dibuka untuk tanggal 18 Mei 2025. Jemaat dapat mengakses melalui grup WhatsApp gereja atau menghubungi Bapak Michael Antonius. Paskah-Women akan diadakan pada Rabu 23 April di Main Hall IFCF Gereja jam 9 pagi. Ikuti ibadah Youth spesial Paskah 26 April 2025 jam 6 sore di Main Hall IFCF Lamongan Indah. See you! Mari ikut serta dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan uang sebesar 10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Mari berbagi kepada saudara kita yang membutuhkan melalui amplop iShare. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Demikian iNews untuk minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan grup WhatsApp gereja. And don't forget, people is our mission. Connect with God and make disciple. Alive in culture. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus di antara orang mati untuk membawa kita kepada kehidupan yang baru, pengharapan yang baru. Bapak Ibu Saudara, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, membawakan kita sebuah kemenangan yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ada kemenangan di dalam kesehatan kita. Katakan amin. Ada kemenangan di dalam keluarga kita. Ada kemenangan di dalam perekonomian kita. Hidup kita bukanlah hidup yang biasa. Amin. Sebab Tuhan telah memberikan kemenangan itu buat setiap kita yang percaya dalam kuasa kebangkitannya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Mari setiap kita, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Syukur untuk kasih-Mu Tuhan. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows. Oh, my
feelings, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Amen. How could imagine so great a mercy? What heart could fathom such wondrous grace? The God of ages stepped down to glory to wear my sin and bear my sin. For how come I am forgiven? The King of Kings. Sebab kita ini miliknya. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Bersama-sama boleh serukan. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chance. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the Lord who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chance. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Yes, pagi-pagi benar Yesus telah bangkit buat setiap kita. And then good morning, the seal, the promise, your body began to breathe. Amen. Out of all silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Sing again. Then came the morning, the seal, the promise, your body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, Jesus, yours is the victory.
Engkau bangkit. Kuasa kebangkitanmu mengubahkan kami. Kami terima Tuhan kuasa kebangkitan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini setiap kami yang datang Tuhan membawa setiap kelemahan kehidupan kami. Kami telah terima kemenangan yang dari-Mu. Kami terima Tuhan. Ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu Tuhan mengalir Kau limpahkan atas setiap kami, sebab kami tahu hidup kami tidak lagi terbelenggu. Apapun yang membelenggu kami Tuhan, telah Kau patahkan rantai belenggu itu Tuhan. Kami telah bebas, kami merdeka, kami menang. Yes, terima kemenangan yang ada di Tuhan. Terima kemenangan-Mu Tuhan. Kami terima kemenangan ini Tuhan. Kami yang ada tempat ini adalah umat-umat pemenang-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah menang atas masalah kami Tuhan. Kami sudah menang atas sakit penyakit kami. Kami sudah menang atas pergumulan hidup kami. Kami sudah menang atas finansial kami Tuhan. Kami menang atas apapun. Tidak ada masalah yang membelenggu kami. Kami umat-umat pemenang di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kebaikan, kemurahan, kemenangan akan selalu melekat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan penuh sukacita Tuhan. Dengan penuh sukacita pagi hari ini Tuhan.
siap menyambut firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ini untuk kami boleh mendengar sabda-Mu yang menjadi pedoman atas setiap hidup kami. Pengurapan-Mu Tuhan Kau nyatakan, pewahyuan Kau nyatakan untuk hamba-Mu Pastor Teresia pagi hari ini Tuhan. Firman itu yang membawa kemenangan buat setiap kami. Menjadi pedoman yang luar biasa di dalam kami melangkah di dalam kehidupan kami. Dan penuh keyakinan kami tahu Tuhan, hari ini kami menang. Kami damai sejahtera. Kami bersuka cita. Kami berjalan bersama Raja di atas segala raja yang telah bangkit di antara orang mati. Ada bersama di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus yang hidup, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, selamat Paskah. Saudara, hari yang luar biasa kita bisa datang ke rumah Tuhan. Di saat kebangkitan Tuhan, saudara kita bisa ada di tempat ini untuk kembali bersuka cita dan ngalami kemenangan dari Tuhan. Ngalami kuasa kebangkitannya. Saya harap Bapak Ibu bukan hanya bersuka cita, tapi juga mengalami kuasa kebangkitan Tuhan itu ada bekerja dalam hidup kita. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, from death to glory, dari kematian menuju kemuliaan. Markus 16. Setelah lewat, maaf Bapak Ibu ya. Maaf, lag. Bentar ya Bapak Ibu, maaf ya. Entah gimana kok tab saya ini kok bisa nge-lag gini. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Bapak Ibu, kita melihat di sini bahwa tiga wanita ini, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus gitu ya, dan juga Salome, mereka mungkin sepanjang malam gak bisa tidur karena mereka kepingin cepat-cepat pagi dan cepat-cepat datang ke kubur Yesus. Untuk apa? Memberi rempah-rempah. Padahal kalau mereka ngasih rempah-rempah pun dia juga gak ada gunanya. Tapi mereka itu punya hati yang mengasihi Tuhan. Saudara, mereka itu ingin ketemu walaupun walaupun tubuh Yesus itu mungkin udah membusuk, tapi mereka itu pengen datang ke sana. Sekalipun kalau mereka datang ke sana, belum tentu juga mereka bisa masuk ke dalam kubur itu. Saudara, karena apa? Mereka ngalami tantangan-tantangan yang berlapis-lapis. Apa itu, saudara? Mereka harus berhadapan dengan penjaga. Kubur Yesus disegel, ditutup oleh batu besar. Dan kematian, Yesus mati. Mau ngapain? Bapak Ibu, kadang-kadang kita dalam hidup, kita ngalami kematian. Bukan kematian secara fisik, tapi kematian di dalam hubungan. Kematian di dalam keuangan kita, pekerjaan kita,
atau mungkin apalah yang mengganggu hidup kita saat ini. Kita ngalami satu masalah dan tantangan yang berlapis-lapis. Bahkan mungkin yang lebih dari yang batas kemampuan kita. Ini kan wanita-wanita ya. Mana mungkin dia bisa berhadapan dengan prajurit Roma. Mana mungkin mereka bisa membuka segel kubur itu. Kalaupun penjaganya tidur, segelnya bisa dibuka. Mana mungkin mereka bisa mendorong batu itu. Seandainya pun bisa mendorong, ya 3 wanita itu dorong kubur batu itu. Apa yang mereka jumpai? Hanyalah mayat, jenazah, kematian. Saudara, ini mereka ngalami satu tantangan demi tantangan yang berlapis-lapis dan yang melebihi batas kemampuan mereka, kesanggupan mereka. Mungkin Bapak Ibu saat ini kita ngalami masalah yang begitu berat, gitu ya. Masalah yang di luar batas kemampuan kita. Kita mikir, aku gak sanggup lagi Tuhan. Ini sudah mentok, gak sanggup lagi aku menghadapinya. Gak sanggup lagi aku memikirkannya, udah mentok, gak bisa, ini gak bisa, itu gak bisa. Bahkan tantangan, masalah itu bertubi-tubi, berlapis-lapis. Saudara, tetapi Bapak Ibu, Paskah itu memberikan kepada kita harapan di tengah keputusasaan. Kita mungkin sudah stuck sampai di sini dan kita merasa gak mampu lagi. Tapi Bapak Ibu, Paskah kebangkitan Yesus itu memberi kepada kita harapan di tengah keputusasaan, di tengah kemustahilan, atas kematian, bahkan atas tantangan yang berlapis-lapis itu. Saudara, kalau wanita ini, dia akhirnya bisa masuk ke kubur Yesus, bukan dia menemukan jenazah Yesus, tapi dia ketemu dengan malaikat Tuhan yang memberitakan kabar bahwa Yesus sudah bangkit. Bapak Ibu, mereka yang dulunya itu putus asa, yang dulunya itu kecewa, yang dulunya itu sedih, sekarang mereka menemukan satu harapan baru. Seperti itu. Apa yang lebih mengerikan dari kematian? Apa yang lebih menakutkan dari kematian? Bapak Ibu, mereka menghadapi, wanita-wanita itu menghadapi. Dibilang berhadapan dengan prajurit Roma, takut, ya takut. Dibilang apa mereka bisa membuka pintu segelnya itu disegel supaya apa? Supaya kuburnya itu pintunya itu nggak bisa dibuka. Jadi Bapak Ibu, ini udah batunya itu besar disegel lagi supaya nggak bisa dibuka, nggak bisa didorong. Tapi kuasa Tuhan lebih besar daripada batu itu, daripada segel itu. Pagi-pagi itu terjadi gempa bumi yang dahsyat, tapi itu gempa bumi lokal. Dahsyat tapi lokal, kan aneh tuh saudara. Nah, dahsyat tapi lokal, yang merasakan hanya di sekitar kubur ini. Yang lain-lain ini gak merasakan apa-apa, penduduk Yerusalem gak merasakan apa-apa. Jadi yang merasakan hanya sekitar kubur ini. Bapak Ibu, apakah Tuhan perlu memberikan kepada kita kekuatannya yang luar biasa, goncangan yang besar untuk menggulingkan batu-batu yang menutup, yang menghalangi kita. Segel-segel yang menghalangi kita. Bagi Tuhan itu kecil, bagi Tuhan itu receh, bagi Tuhan itu gak ada apa-apanya. Memang mereka gak mampu, memang wanita ini gak bisa. Tapi saudara, mereka punya Tuhan yang luar biasa. Dan ini, kebangkitan Yesus, Paskah, itu memberi kepada kita harapan yang baru. Di tengah keputusasaan, bila saat ini Bapak Ibu merasa putus asa, udah gak ada lagi jalan keluar, mustahil, kematian, tantangan yang berlapis-lapis seperti apa, sehebat apapun, ada harapan dengan kebangkitan Yesus ini. Saudara, padahal mereka, wanita ini, mereka ini yang mereka lihat terakhir sebelum mereka itu meninggalkan kubur, sebelum mereka itu pulang ke rumah pada hari Jumat itu, yang mereka lihat terakhir itu apa?
Yesus jenazahnya ditaruh di kubur itu, di goa itu. Yesus yang sudah badannya remuk semua, hancur semua. Saudara, ditaruh di kubur itu, digulingkan batu kuburnya, disegel, dijaga. Itu yang mereka lihat terakhir. Mata mereka lihat sendiri, bukan mereka dengar dari apa kata orang, tapi mereka lihat sendiri. Tapi kita belajar di sini Bapak Ibu, jangan terpaku, terfokus pada apa yang kita lihat. Saudara, mungkin kita lihat sendiri, faktanya begini loh Tuhan. Kenyataannya yang kuhadapi seperti ini, faktanya kayak begini. Kematian, ketidakberdayaan, pintu yang tertutup, bahkan yang tersegel. Faktanya seperti itu, ya memang itu fakta. Ya memang itu bukan kebohongan, memang faktanya begitu. Memang kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita ngalami kemustahilan. Kita diperhadapkan dengan segel, dengan batu besar yang menutup, dengan kemustahilan, dengan ketidakberdayaan. Tapi justru disitulah kuasa Tuhan nyata dan sempurna. Bapak Ibu, kalau saat ini, di hari-hari ini kita ngalami satu masalah yang begitu berat, gak bisa loh Tuhan, aku sudah mencoba, bahkan aku sudah berpuasa berhari-hari, tapi tetap gak ada jalan keluar, gak ada perubahan sama sekali. Gimana ini? Mungkin Bapak Ibu itu kan hari Jumat ya, Jumat sore. Sabtu pagi memang Sabat, Sabtu memang hari Sabat. Mungkin di antara mereka ada yang ngintip, gak ada perubahan, masih dijaga. Prajuritnya masih banyak, pintunya masih tertutup, kuburnya gak bisa. Mungkin Sabtu malam mereka masih ngintip, gak bisa, gak ada harapan. Mungkin jam 10 malam, inilah saya dramatis, masih ngintip, gak bisa, gak ada perubahan. Kayak mungkin hidup kita gitu, kita udah doa, udah puasa, udah beriman, udah berharap, kok gak ada titik temunya. Kok enggak ada satu. Tapi Bapak Ibu, kalau saat ini kita ngalami kemerosotan di titik terendah, kita ngalami masalah yang begitu hebat. Ingat Bapak Ibu, Pasca itu ada harapan yang baru. Kalau saat ini kita ngalami kematian, kesedihan, keterpurukan. Kematian itu bukanlah ending cerita hidup kita. Saudara, akhir cerita itu pasti indah, karena Tuhan sutradaranya, ya kan? Nah, kalau film-film baik di Hollywood, Bollywood atau drakor atau apa, belum tentu indah akhir ceritanya. Loh kok akhir endingnya kayak gini, kok gantung gitu tuh endingnya. Mungkin seperti itu. Tapi saudara, kalau Tuhan sutradara dalam hidup kita, Dia penulis hidup kita, penulis cerita hidup kita, endingnya pasti indah. Bila saat ini belum indah, yang kita hadapi saat ini kok kematian, yang aku hadapi hari ini kok keterpurukan, yang aku hadapi hari ini kok kondisiku merosot, kondisiku menurun, itu belum ending. Berarti belum ending, masih ada episode yang baru. Masih ada episode yang baru, itu belum ending cerita, belum di situ. Ini masih di tengah-tengah episode. Belum selesai ceritanya. Saudara, justru di situ seru-serunya membuat penonton makin penasaran. Lah terus solusinya bagaimana? Bapak Ibu, kalau saat ini kita ngalami masalah, kita ngalami tantangan, kita ngalami seperti mengerikan, seperti kematian, kesedihan yang begitu mendalam, itu bukan ending hidup kita, itu bukan ending cerita hidup kita. Endingnya itu pasti indah. Lah belum indah berarti itu belum ending. Ada ceritanya, masih ada kisahnya, masih belum ending. Saudara, mari dalam hidup kita mau mempercayai Tuhan. Tuhan yang penulis hidup kita. Kita mau mempercayai kebaikan Tuhan.
Saudara, walaupun mungkin kita nggak ngerti jalannya, walaupun kita nggak tahu, kita mau mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu setia. Saudara, lebih baik mempercayai Tuhan, sekalipun kita nggak ngerti. Saudara, lebih baik nggak ngerti daripada nggak percaya. Kalau nunggu ngerti dulu baru percaya, kesuwen gitu ya, kelamaan. Lebih baik percaya, lebih baik itu ya, lebih baik nggak ngerti tapi tetap percaya. Saudara, daripada saudara menunggu, aku harus ngerti dulu baru aku percaya. Kelamaan. Ketika malaikat Tuhan itu ngomong ke Maria, Maria engkau akan mengandung gini. Maria ya gak ngerti. Lu kok bisa? Kan aku belum bersuami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lu kok bisa? Kalau menunggu logikanya ini jalan, saudara, Maria gak ikut dalam planningnya Tuhan. Bapak Ibu, paksa diri kita. Apa ya namanya ya? Kita mau menyemangati diri kita. Memaksa diri kita untuk mempercayai Tuhan. Lebih baik gak ngerti daripada gak percaya. Terus Tuhan, aku gak tahu Tuhan jalanmu seperti apa. Saya gak ngerti Tuhan. Aku gak ngerti tapi aku mau tetap percaya. Daripada Bapak Ibu selalu logikanya itu yang jalan, logikanya itu yang jalan, logikanya yang jalan. Saudara nunggu mudeng dulu, baru mau percaya. Itu imannya Thomas gitu kan. Lihat dulu baru percaya, mudeng dulu baru percaya. Saudara, mungkin kita pun juga seperti itu. Loh kan aku diberi akal budi, aku ya harus ininya jalan dulu. Saudara, kadang-kadang ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu ingin kita mempercayai Tuhan. Sekalipun kita nggak ngerti, kenapa aku ngalami seperti ini Tuhan? Kenapa harus terjadi seperti ini Tuhan? Kenapa harus ngalami seperti ini? Kok bisa? Terus bagaimana caranya aku keluar dari situasi seperti ini? Terus bagaimana caranya Engkau menolong aku Tuhan? Udah itu urusannya Tuhan. Lebih baik kita tetap mempercayai Tuhan. Gampang apa sulit toh? Bagi sebagian orang itu sulit mempercayai Tuhan. Di saat dia nggak ngerti. Kenapa harus aku Tuhan yang ngalami? Kenapa aku lagi dan aku lagi? Saudara, untuk percaya aja susah. Padahal Tuhan ngomong itu jadilah sesuai dengan imanmu. Bolak-balik loh saya ngomong tentang ini. Yesus kalau membuat mujizat itu seperti itu. Jadilah menurut imanmu, jadilah sesuai imanmu. Kalau kita mengimani sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengimani Tuhan itu baik, maka kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Walaupun kita nggak ngerti sisi baiknya di mana, tapi tetaplah percaya kebaikan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu baik. Saudara, Bapak Ibu, Dia, Yesus pasti bangkit tepat waktu. Dia sudah berkata, pada hari ketiga aku akan bangkit. Pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu udah datang ke kubur Yesus. Pagi-pagi benar, tapi Yesusnya sudah gak ada, Yesusnya udah bangkit. Saudara, Tuhan itu pasti bekerja tepat waktu. Dia ngomong A, ya A yang terjadi. Pada hari ketiga aku akan bangkit dan dia benar-benar bangkit. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita, izinkan Tuhan itu bekerja, tugas kita percaya. Angel tahu untuk percaya, susah tahu untuk percaya. Kalau susah, berdoa sama Tuhan, tambahkan imanku Tuhan, tambahkan imanku Tuhan. Angel rasanya untuk percaya ki susah Tuhan. Faktanya begini, yang ku alami seperti ini, fakta dilamakan kayak gini. Gimana aku bisa mempercayai kebaikanmu, kuasamu, mujizatmu, gimana caranya? Berdoa sama Tuhan, Tuhan tambahi imanku, tambahi imanku. Saudara, dia pasti bangkit tepat waktunya. Tapi yang jadi masalah kan kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan, kan gitu.
Kita nggak tahu waktunya Tuhan itu kapan. Kita nggak tahu kapan waktunya Dia menolong kita, memulihkan kita. Nggak perlu tahu waktunya. Yang penting saudara, Dia bekerja sekalipun kita nggak melihatnya. Dia tetap bekerja sekalipun kita nggak merasakannya. Dia terus bekerja sekalipun nggak terlihat. Sekalipun kita nggak merasakannya, Dia terus bekerja. Saudara, dan tepat pada waktunya Dia akan mengubah keadaan seperti membalikkan tangan itu. Tepat pada waktunya Dia akan membalikkan keadaan. Tepat pada waktunya saudara, kita akan ngalami itu. Tugas kita itu apa? Pertama percaya, kedua ini loh, menata hati kita, menata iman kita. Supaya iman kita nggak ngalami fluktuasi naik turun, naik turun, naik turun. Nata iman kita, nata hati kita. Supaya tetap tenang, supaya tetap mempercayai Tuhan, supaya tidak meragukan Tuhan. Tugas kita ini nata iman sambil Dia bekerja mempersiapkan. Sambil Tuhan itu bekerja memulihkan, melakukan sesuatu, kita menata hati kita. Kita menata iman kita untuk tetap mempercayai Dia. Untuk tetap melakukan sesuatu buat kita. Saudara, dan kita mau di Paskah ini, kita mengalami kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan Tuhan. Itu bukan hanya bekerja untuk membangkitkan Yesus dari kematian, tapi itu juga bekerja dalam hidup kita. Efesus 1 mengatakan, dan betapa hebat kuasanya, kuasa Allah, kuasa Yesus, bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Kuasa Allah yang membangkitkan Yesus yang tubuhnya sudah membusuk, sel-sel tubuhnya sudah membusuk itu. Kuasa itu juga bekerja dalam hidup kita. Kuasa itu juga kita miliki. Sama saudara, kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian itu juga yang ada dalam diri kita. Tapi kita tidak mau, tidak ngerti cara mengaktifkan kuasa Allah yang luar biasa ini. Hingga hidup kita tetap di dalam keterpurukan. Hingga hidup kita tetap, tetap sedih. Tetap putus asa. Tetap stres. Loh, Bapak Ibu mungkin masalahnya masih ada. Masalah itu kan gak mungkin selesai dalam 3 hari kan. Saudara, gak mungkin masalah itu selesai dalam 3 hari. Masalah finansial, masalah kesembuhan, apalagi pemulihan hubungan. Saudara, itu butuh waktu. Gak bisa dalam 3 hari. Tapi minimal iman kita itu bangkit pada hari ketiga. Minimal saudara, kita tidak lagi terpuruk dan terus terpuruk selama 3 hari itu. Bapak Ibu, saya kan pernah cerita ya. Ada seorang ibu itu yang ngomong ke saya. Dia pinter saudara, dia seorang pengacara. Bapak Ibu, dan dia ngomong ke saya gitu. Kalau aku ngalami masalah, aku itu memotivasi diri supaya tidak larut dalam masalah. Caranya gimana? Aku memotivasi diri 3 hari untuk bangkit dari masalah itu. Loh, kita hidup kan masih ada masalah, ya kan? Nah, jadi ketika dia hari pertama ngadepi masalah, pasti kaget. Waduh, kok kayak begini? Mati aku atau gimana reaksinya gitu kan. Hari pertama. Hari kedua mungkin masih bingung caranya gimana cara cari jalan keluarnya bagaimana. Saudara, tapi dia ngomong, hari ketiga aku harus bangkit. Masalahnya masih ada, masih belum menemukan solusinya, tapi minimal aku harus bangkit. Aku enggak boleh tetap baper. Aku enggak boleh tetap
terpuruk, aku enggak boleh tetap, enggak bisa tidur, enggak bisa makan dan lain sebagainya. Aku harus bangkit. Pada hari ketiga, aku harus bangkit, aku harus semangat. Saudara, ini seorang wanita karir, saudara, Bapak Ibu, wanita karir yang sekolah hukum, dia ngomongnya seperti itu, dia memotivasi dirinya. Gak mau aku terus dalam masalah, nguplak aja sama masalah. Bapak Ibu, masalahnya masih belum terselesaikan, masih ada. Masih belum menemukan solusinya, tapi minimal dia imannya bangkit. Minimal dia memiliki harapan. Hidup ini ada harapan. Di dalam Tuhan itu ada harapan. Ayo Bapak Ibu, bangkitkan iman kita. Mau nunggu berapa lama kita itu terpuruk terus. Yesus tidak lama-lama di dalam kubur. Hari ketiga dia bangkit. Seharusnya kita memotivasi iman kita. Seperti itu, aku nggak mau terus-terusan kayak begini. Mau sampai kapan aku kayak begini? Mau sampai kapan aku itu terpuruk terus? Hidup seperti ini nggak bisa menerima kenyataan. Padahal Tuhan itu menganugerahkan, menginvestasikan dalam hidup kita dinamisnya, kuasanya bagi kita yang percaya. Lah ini, saudara, bagi kita yang percaya itu Tuhan itu udah investasikan kuasanya, dinamisnya, tapi kita nggak mau mengaktifkan kuasa Allah itu. Saudara, gimana cara mengaktifkannya? Bapak Ibu, gimana caranya? Pertama, miliki iman. Itu tadi kan, bagi kita yang percaya. Ayo imannya itu bangkit. Iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Iman itu timbul dari kita baca firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ketika kita itu baca firman, dengar firman, itu membangkitkan iman kita, itu mengaktifkan kuasa Allah itu bekerja dalam hidup kita. Mungkin masalahnya masih ada, tapi cara kita menghadapi masalah udah beda. Saudara, cara kita menghadapinya udah beda karena kita imannya bangkit. Saudara, enggak lagi terpuruk. Saya kan pernah cerita, Bapak Ibu. Saya itu umur 40, itu divonis sama dokter mata, kena katarak, kiri kanan. Saudara, betapa aku itu, aku mikir, lu Tuhan lah umur 40 katarak. Lalu terus nanti umur 70 jadi apa mataku ini? Lah kan begitu, saudara. Dan saya sangat-sangat galau gitu. Mau marah, tapi siapa yang mau dimarahin? Masa mau marah sama suami gitu ya, masa mau marah sama anak gitu, pengennya itu marah gitu, tapi siapa yang mau dimarahin? Gak ada yang salah. Saya tanya sama dokter, kenapa toh dok? Apa sebabnya aku itu katarak di usia umur 40 gitu? Apa salahnya dok gitu? Keturunan, papa mamaku belum operasi mata loh, kok anaknya wes operasi piye lah gitu kan. Saudara, lah, apa yang salah? Dokternya cuma bilang, oh gini mungkin ya, ini kemungkinan loh Bu, ibu itu kalau nyetir ya, ibu silau, kena panas gitu Bu, gitu. Makanya kalau Pak Tani itu kalau macul itu kan pakai top caping supaya ndak kena, ya nggak mungkin kalau Pak Tani itu pakai kacamata hitam, pakainya kan caping supaya nggak langsung gini, sorot gini. Lah harusnya kalau ibu itu ya begitu, pakai kacamata coklat, kacamata hitam. Saudara, tak coba pakai kacamata coklat, lah kacamata hitam nanti kok terlalu keren gitu ya. Kacamata coklat, jemput Elvens pakai kacamata coklat gitu ya. Aku turun dari mobil pakai kacamata coklat. Aku dibilang apa ya?
Lupa saya dibilang sok-sok kayak artis apa gitu loh, lupa aku gitu ya. Ya apa? Loh ya sampai eling loh mereka. Aku mau ngomong sampai sungkan gitu ya. Nah ya mereka dengan nyinyir ngomong Sari ini datang gitu. Terus ada lagi yang Cici iki piro Ci. Saudara aku tuh sampai aduh Tuhan. Rasanya tuh pingin marah tapi siapa yang mau tak marahi gitu ya. Kalau nanti suami itu ngomong gitu ya. Suami itu ngomong gitu. Suami ngajak ngomong, tanya, ya apa tadi habis dari rumah sakit. Habis dari dokter mata hasilnya kayak apa? Saya jadi jengkel. Tanya-tanya tok. Dia enggak tanya, aku jengkel. Dia tanya, aku juga jengkel. Kok aku jadi seperti ini ya Tuhan? Kok aku jadi galau kayak gini? Ini gak bener. Saudara, sampai akhirnya saya berdoa sama Tuhan. Terus Tuhan aku berserah. Disuruh operasi ya wis terserah wis. Mau kayak apa wis pasrah. Wis berserah sama Tuhan. Bener loh Bapak Ibu. Saya operasi itu ditemenin sama mama. Karena almarhum suami harus ngantar jemput anak. Saya yang ditemenin mama operasi. Di ruang tunggu itu orang-orang pada ngira saya yang nganterin mama. Gitu kan. Ya Bu ya, mau operasi ya Bu ya, umur berapa? Bukan, ini anakku yang operasi. Isin loh saudara, aduh malu nih. Koncoku iki emak-emak umur 70. Aku pasien paling muda, isin loh, malu loh. Saudara Bapak Ibu, malu nih, kayak apa. Tapi Bapak Ibu, ketika kita itu berdoa sama Tuhan itu memulihkan hati saya sehingga saya itu bisa menerima keadaan. Mau malu seperti apa, udahlah tak terima. Mau kayak apapun juga, udahlah aku terima gitu ya. Sampai akhirnya pulang dari operasi mata itu ya suami saya itu guyonin saya. Inilah mamamu kayak si buta dari gua hantu gitu. Aku sudah gak bisa marah lagi. Udah ya wes, udahlah tak ketawain. Mereka ketawa, suami ketawa, anak-anak ketawa, aku juga ikut ketawa. Kan gitu toh, wes podo-podo senengnya, podo-podo happy nih, wes gitulah. Terus saudara, ayo Bapak Ibu, bangkitkan iman kita. Kalau memang apa ya namanya ya, itu yang harus kita alami, itu yang harus kita hadapi, Bapak Ibu, minimal iman kita itu enggak loyo. Minimal kita itu bisa sukacita, bangkitkan iman kita. Iman itu untuk mengaktifkan mengaktifkan kuasa dinamis yang ada dalam diri kita. Apa saya enggak berdoa sama Tuhan? Doa saudara, Tuhan lah Isa Tuhan, mataku iki selaputnya dihilangkan. Tak tumpangi tangan, tak berdoa. Saudara, tapi ya tetap hasilnya ya tetap enggak ada hasilnya. Ya, Tuhan tidak melakukan mujizat dengan cara ini, selaputnya di mata saya itu hilang, enggak. Tapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan membuat mujizat di hatiku. Sehingga aku bisa menerima fakta, menerima kenyataan. Ya udah kalau faktanya seperti ini ya udah diterima aja. 2 tahun kemudian harus apa itu ya, entah apa ya namanya, dipako atau apa istilahnya itu apa gitu. Karena timbul lagi katarak sekunder gitu, timbul lagi. Ya wis mau gimana? Ya udah, dibenerin lagi dua-duanya. Ya udah toh, pulang nyetir lagi gitu. Sampai dokternya bilang, ibu harusnya ibu itu nggak boleh kayak gini. Harusnya ibu itu disetirin orang. Kalau enggak ada ya harusnya ibu naik apa ya itulah naik online gitu. Enggak lah, enggak apa-apa gitu. Katanya papa bilang enggak apa-apa, itu masalah kecil, enggak apa-apa, Isa bisa nyetir Pak, Isa.
Itu masalah kecil itu, kamu bisa nyetir pulang. Salah percaya, saudara. Dan saya percaya omongannya papa, udah wis aku bisa nyetir pulang. Ini masalah receh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bapak Ibu, ayo kita mau iman kita itu bangkit, ngalami kuasa kebangkitannya. Jangan tetap terpuruk. Yang kedua, cara mengaktifkan dunamis Tuhan. Ucapan syukur, kata-kata iman, ujian. Lah ngomel terus, ya ininya nggak bisa aktif, dunamis dalam diri kita nggak bisa aktif. Perkatakan kata-kata iman, bersyukur sama Tuhan. Lah kata-kata iman udah nggak bisa. Misal Bapak Ibu mungkin ya waktu saya sakit itu katarak itu ya. Imani aku sembuh Tuhan. Aku sembuh Tuhan. Ternyata dijadwalkan sama dokter matanya. Ya Bu ya nanti ya tanggal sekian operasi. Ya wis toh. Ya sudah tuh. Ya sudah Tuhan terima kasih bersyukur. Semoga operasinya lancar. Udah saudara. Nah ayo Bapak Ibu. Lebih dari hanya sekedar mujizat. Mujizat yang terbesar itu membangkitkan iman kita itu loh. Rasa ketidakpercayaan kita sama Tuhan, keterpurukan kita itu lebih parah daripada yang lain. Ayo kata-kata kita itu dirubah, jangan cuma hanya keluh kesah, tapi dirubah, bersyukur, memuji Tuhan, mengatakan iman. Dan yang terakhir Bapak Ibu, lakukan bagian kita dengan maksimal. Yang kerja ya kerja. Saudara, jangan cuma hanya doa tok, jangan cuma hanya beriman tok. Bapak Ibu, ayo lakukan bagian kita dengan maksimal. Satu kali Bapak Ibu, seseorang murid Nabi itu datang pada Nabi Elisa, gitu ya. Nabi Elisa, dia ngomong, Guru, tempat penampungan kita itu, rumah kita itu, Elisa kan punya banyak murid. Sudah terlalu sesak. Nah dia ngomong gitu ke Elisa. Lah Elisa bilang apa? Pergilah ke hutan, tebang hutan, ya tebang kayunya, buat rumah yang baru. Elisa ngomong begitu, Elisa gak berdoa Tuhan. Biar rumah yang kecil jadi gede, caranya gimana gak tahu. Rumah kecil disulap jadi gede, Tuhan buat mujizatmu. Enggak. Elisa ngomong, pergilah ke hutan, tebangi kayu, buat rumah. Gak punya kapak Guru, pinjem mau kapak, kan gitu. Elisa ngajarin murid-muridnya kerja, nebang kayu kerja. Saudara, kadang-kadang orang Kristen ini malas, lagi yang jadi masalah. Doa toh tapi nggak berusaha. Saudara, usahalah dengan maksimal, lakukan bagian kita dengan maksimal. Saudara bekerja kerja. Saudara yang masih kuliah, masih sekolah, belajar. Jangan minta, wah ada dunamis dalam diriku. Aku katakan kata-kata iman, aku beriman, tapi gak belajar. Ya ini namanya malas. Saudara, ayo lakukan bagian kita dengan maksimal. Nanti Tuhan yang akan menambahi, Tuhan yang akan menyempurnakan. Saudara, di Paskah ini, mari kita mau untuk memberikan kepada Tuhan sesuatu yang baru. Mempercayai dan mempercayai kebaikan Tuhan lagi. Kita sampai pada kesimpulan. Kebangkitan Yesus itu memberikan harapan di tengah keputusasaan dan kemustahilan. Mari Bapak Ibu alami kuasa kebangkitannya. Aktifkan kuasa dunamis Tuhan melalui iman, ucapan syukur, dan bertindak. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak.
kasih ya Tuhan buat kuasa-Mu yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Tuhan, ajari kami tidak hanya hidup berfokus pada fakta, kenyataan, masalah, tantangan yang kami hadapi. Tetapi Tuhan, biarlah hidup kami berfokus pada apa kata-Mu Tuhan. Apa kata Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami bisa mengalami, mengaktifkan kuasa dinamismu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pernikahanmu, imanmu, kesehatanmu, studimu dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul, yeah. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. Oh, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord.